Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Kali ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan apa yang dikenal dengan serangan jantung. Mungkin kita boleh melihat sebagai suatu orang pencuri yang melakukan suatu tindakan. Kira-kira Bapak Ibu mengenal nggak? Nggak tahu kan, tiba-tiba kecurian. Itulah serangan jantung. Serangan jantung pun datangnya secara tidak kita sadari. Dan serangan jantung itu tidak harus orang yang gemuk, orang yang kurus, tidak. Siapapun sekarang, orang muda pun bisa terkena serangan jantung. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap serangan jantung. Bagaimana cara mewaspadanya? Kita harus mengenal apa yang dinamakan dengan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner pun tidak mendadak, dia multifaktorial. Dari banyak faktor, apalagi di era COVID seperti ini, pembuluh darah kita bisa berubah loh dalam situasi yang mendadak dan bisa berubah ke arah jelek tentunya. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu mengalami suatu tanda, apa itu tandanya? Tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih. Contoh, pada saat kita mau samapta, tahu-tahu biasanya kita kuat 4 putaran. Sekarang 500 meter aja udah nggak kuatnya seperti apa? Ya nggak nyaman. Apakah sesak nafas, cepat lelah, dan lain sebagainya. Itu pertanda Bapak Ibu harus segera berobat ke dokter jantung. Dokter jantung tentunya didatangi oleh Anda tidak langsung kateter, tidak. Tentu akan dilakukan pemeriksaan klinis, kita respon perekaman jantung untuk mengetahui. Tidak bisa terbaca, kita lakukan treadmill. Apa itu treadmill? Rekaman jantung, tapi kita disuruh berjalan dan berlari. Ekokardiografi untuk mengetahui pompa jantungnya bagaimana, masih kuat apa sudah lemah. Lanjut lagi dengan CT scan jantung. Kita punya 3 pembuluh darah, apakah 3-3-nya kena semua atau cuma 1 pembuluh darah yang terkena? Itu CT scan jantung. Kalau kita tidak bisa membaca dengan CT scan jantung, kita lakukan dengan tindakan kateterisasi jantung. Dengan demikian, kita bisa secara komprehensif dan kita bisa mengenal serangan jantung itu bisa dicegah sebetulnya. Itu yang terjadi di masyarakat umum yang karena tiba-tiba serangan jantung, orang mengatakan, oh, kok bisa? Itu yang harus kita jawab. Saat ini saya berada di ruang kateterisasi jantung. Apakah itu seperti ruang operasi? Bukanlah, memang bukan operasi. Itu adalah suatu tindakan. Kateter, ya jangan membayangkan kateter kencing. Kateter itu melihat apakah ada tindakan ini untuk menentukan apa ada suatu penyumbangan. Nah, ada 2 macam pastinya, yang bersifat emergensi dan bersifat elektif atau direncanakan. Yang emergensi itu yang kita kenal dengan serangan jantung. Tentunya dengan evaluasi lengkap, dokter akan memutuskan Bapak Ibu harus dilakukan tindakan kateterisasi jantung. Untuk apa? Untuk life saving, untuk menyelamatkan nyawa kita supaya kita bisa terbebas yang namanya serangan jantung tersebut. Sedangkan yang secara elektif itu adalah direncanakan. Tidak sama kita kalau mau beli baju, pikir-pikir dulu dong, dan seperti apa yang cocok buat kita. Dokter pun juga mikir, ini pengen seperti apa ini dengan kita. Intinya, kateter itu adalah menggambar, melukis pembuluh darah. Pembuluh darah itu apakah menyempit? Berapa persen menyempitnya? Kalau cuma 50% menyempitnya, ngapain pasang ring? Tentunya indikasi apabila menyempitkan lebih dari 70%. Itu yang kita namakan dengan ring. Ring itu tidak bisa dilihat dengan mata kasat mata seperti ini, karena dia sifatnya kecil, seperti pembuluh darah. Memang pemasangan lewat pembuluh darah, bisa lewat tangan, bisa lewat kaki, bisa lewat bahu. Kita pasang lewat pembuluh darah. Jadi itu adalah bukan satu prosedur operasi seperti Bapak Ibu ketahui. Setelah kita lakukan pemasangan ring, apakah kita ada batasan? Tidak ada. Kita bebas melakukan aktivitas. Orang-orang pasien saya yang habis pasang ring berjalan, bisa berolahraga, bisa berlari, bisa samapta. Jangan-jangan samaptanya bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan ini kadang-kadang mindset kepada Bapak Ibu yang salah. Sehingga saya mau meluruskan di sini, pemasangan ring tidak ada batasan aktivitas. Bagaimana dengan makan? Tentunya dong, Anda terkena serangan jantung pasti ada alasannya. Faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung itu yang harus kita cegah, yang dinamakan dengan lifestyle modifikasi pola hidup. Kita harus hidup yang sehat, ya, sehingga kita tidak sampai kena serangan